Selamat pagi semuanya. Shalom. Waduh, ini mana suaranya? Kak Yuda sekali lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, gini keras terakhir ya. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Nah, gini baru semangat. Waduh, di sini ini ada bau gak enak. Ini adik-adik udah pada mandi apa belum ya? Kak Yuda nggak wangi. Maksudnya Kak Yuda udah mandi, udah wangi. Waduh, ini ada yang nggak mandi ya? Ada yang sudah mandi? Maksudnya Kak Yuda udah pada mandi semua? Adik-adik sudah ya? Udah? Oke. Udah pakai baju yang berkerah? Karena kita habis ini mau beribadah. Kalau adik-adik masih pakai kaos, masih pakai baju tidur, Kak Yuda minta tolong untuk ganti dulu bajunya pakai yang berkerah kayak Kak Yuda ini, baju polo pakai yang berkerah. Ini kalau mau ganti dulu di stop dulu videonya, adik-adik boleh ganti dulu, baru kita kembali ke laptop juga, ke HP untuk beribadah. Oke, ada yang sudah makan? Masa jam 10 pada belum makan? Ayo, sudah makan apa belum nih? Angkat tangan. Sudah sarapan? Wah, sudah semua. Wah, hebat. Oke, hebat ya. Udah mandi, udah sarapan ya. Udah ganteng, udah cantik, pakai baju berkerah, udah pakai baju sopan. Mari kita beribadah. Oke? Kak Yuda tapi harus minta satu hal nih. Adik-adik itu harus semangat. Hari ini nggak boleh loyo. Kak Yuda tahu ada beberapa adik-adik yang sudah sekolah offline, datang ya kan belajar di kelas, ataupun ada yang masih online lewat HP, lewat laptop, nggak apa-apa ya. Yang penting ya, Kak Yuda tahu dari Senin sampai Sabtu adik-adik pasti sibuk kerjain tugas, belajar, tapi Kak Yuda minta satu hal yang penting di hari Minggu ini pas kita beribadah, adik itu harus semangat, harus happy karena hari Minggu itulah harinya waktu kita untuk memuji nama Tuhan. Oke, janji sama Kak Yuda, janji. Enggak, Kak Yuda gini, janji. Oke, semangat ya. Sebelum kita masuk, kita akan menyanyikan lagu yang judulnya adalah Hari Ini Harinya Tuhan. Oke, Kak Yuda akan share screen ya, sebentar. Oke, sudah kelihatan ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Kak Yuda akan ulang 2 kali. Oke? Ya, yang semangat ya adik-adik ya. Kak Yuda juga semangat nih. Pagi-pagi harus semangat. Oke? Hari Minggu juga. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, udah semangat hari pertama. Lagu pertama sudah semangat semua, hebat. Kak Yuda kasih jempol 2. Besar ya jempolnya Kak Yuda ya. Oke, mantap. Oke, selanjutnya kita akan nyanyi lagu yaitu Dari Terbit Matahari. Ini kan anak-anak tanggung kan, harusnya tahu gerakannya. Ya, jadi adik-adik yang udah paham, udah hafal sama lagu ini, gerak aja nggak apa-apa ya, sang semangat. Meskipun kita lihatnya Kak Yuda ada di video YouTube, adik-adik ngelihat Kak Yuda yang semangat ya, nggak boleh ada yang sedih ya. Udah siap?
Oke, bentar. Kak Yuda share screen lagi ya. Kita nyanyi yang ini ya. Oke, 3, 2, 1. Lu tangan boleh? Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Aduh, mantep ya semangatnya ya anak-anak tanggung ya. Aduh, bentar. Kak Yuda keringetan. Enggak usah deh. Oke, kita akan lanjut. Setelah nyanyi 2 lagu, kita akan berdoa. Adik-adik diminta untuk sikap yang benar. Kelipat tangan, tutup mata. Kita akan doa pembuka. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami pada saat kami tidur, dan Engkau bangunkan kami di pagi yang cerah tanpa kurang suatu apapun. Kami adik-adik layan PA Tanggung akan beribadah dan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami untuk agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan firman menjadi jalan bagi kaki kami. Bimbinglah adik-adik ini dan berkati juga Kak Dea yang akan kakak P1 yang akan memberikan khotbah. Engkau berkati mereka agar sesuai dengan apa yang Engkau sampaikan dan persiapkan kemarin hari. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, bentar, Kak Ida. Wah, sumuk ya. Oke, kita akan baca Mazmur. Ayo, Alkitabnya di mana? Alkitabnya ditunjukin ke Kak Yuda, diliatin. Sudah. Waduh, ada yang belum. Jangan buru-buru ya adik-adik. Sudah? Alkitabnya udah disiapin. Oke, kita akan buka di Mazmur 91. Nah, ini Kak Yuda seneng sama angka 9 dan 1, jadi Kak Yuda angkat dari Mazmur 91. Sudah ada yang ketemu? Kalau udah ketemu katakan amin. Udah ketemu? Mana suara aminnya kalau sudah ketemu? Oke, Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Udah ketemu ya? Cuma 4 ayat aja. Oke, kita baca bersama-sama. Jangan buru-buru ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungin kamu, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Amin. Oke, kita baru Mazmur. Jangan loyo dong. Ya, tadi Kak Yuda dengar masih ada yang loyo untuk membaca Alkitab, baca Mazmur. Oke. Adik-adik kalau ada yang mau minum boleh ya, tapi kalau makan jangan. Oke. Kita nyanyi selanjutnya, yaitu adalah Yesus pokok dan kitalah caranya. Udah tahu kan? Udah tahu dong. Oke, ini Kak Yuda share screen lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. 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 Yesus cintaku. Oke, semangat semua ya. Udah tadi adik-adiknya semangat nari, tapi adik-adik ini juga semangat ya. Meskipun online kita ibadahnya tetap semangat. Oke, kita akan nyanyi selanjutnya itu adalah baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, bisa? Bisa dong ya. Kak Yuda, bentar Kak Yuda ini. Oke, Kak Yuda lupa cari lagunya. Gak apa-apa, nanti minta Kak Nova buat Novka untuk cariin lagunya. Jadi kita akan nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Oke, bisa? Bisa dong, nggak mungkin nggak bisa. Kak Yuda tuh sudah sering nyanyi lagu ini dari adik-adik tanggung itu pas PA kecil nggak salah. Oke, sudah? Siap ya? 3, 2, 1. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke ya.
kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mendengarkan khotbah dari Kak Dea. Oke, silakan Kak Dea. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Saat ini Kak Dea akan mengajak adik-adik untuk mendengar berita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di hari Minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab, lalu kami mendengarkan berita firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mendengar dengan baik, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam keterbatasan, layakkan dan mampukan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab. Kak Dea ajak adik-adik membuka Alkitabnya dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14 ya. Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 14 kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu, itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Terima kasih. Nah, adik-adik tadi sudah melihat ya, gimana sih kalau
gambar tentang kelaparan. Nah, itu Kak Dea ambil kelaparan yang terjadi di Indonesia. Ya, itu ada yang di di Maluku kalau nggak salah tadi gambarnya Kak Dea ambil itu. Nah, jadi adik-adik ternyata sama. Gak cuman di Indonesia aja yang ada kelaparan, tetapi di seluruh dunia. Nah, dari berita firman Tuhan yang akan Kak Dea sampaikan, dari Kejadian pasal 43 ayat 1-14, itu juga sama. Latar belakangnya itu diawali dari bencana kelaparan yang terjadi di Mesir. Nah, pada saat itu rakyat yang kelaparan itu mereka mencari cara untuk bisa mendapatkan makanan. Nah, ternyata Yusuf yang telah jadi penguasa atas seluruh Mesir, itu dia membuka lumbung-lumbung yang berisi gandum. Nah, kemudian Yakub ini datang ke Yusuf untuk membeli gandum. Nah, ternyata Yakub itu datang bukan sekali, tetapi sampai 2 kali menyuruh anak-anaknya pergi membeli bahan makanan kepada Yusuf gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan makanan untuk terhindar dari bencana kelaparan, supaya tidak mati begitu ya. Nah, tapi saat pertama kali itu, pada saat Yakub datang ke sana, Yusuf tidak melihat Benyamin dalam rombongan saudara-saudaranya itu gitu. Nah, akhirnya Yusuf cari cara nih, gimana ya supaya Yusuf ini bisa melihat adiknya. Nah, kemudian dia berpesan kepada rombongan saudara-saudaranya, nanti kalau misalnya kamu kembali lagi ke sini untuk membeli bahan makanan, bawa Benyamin ya gitu. Nah, rombongan saudara Yusuf tuh tidak paham, tidak mengerti kenapa sih kok Yusuf itu minta kalau mereka datang lagi harus bawa Benyamin. Mereka nggak paham karena pada saat itu mereka belum mengenalinya. Nah, akhirnya rombongan saudara Yusuf itu menyampaikan ke Yakub, adik-adik. Nah, Yakub itu adalah ayah mereka. Ketika disampaikan, apa yang akan terjadi? Ternyata Yakub itu khawatir kalau si Benyamin dibawa ke Mesir. Khawatir kenapa? Khawatir kalau misalnya si Benyamin itu akan meninggal, akan mati di sana, gitu ya. Ayahnya si Yakub ini khawatir kalau Benyamin itu dibawa ke Mesir akan mati. Sedangkan saudara-saudara Yusuf itu khawatir kalau mereka tidak ke Yusuf, tidak membeli makanan, mereka akan mati kelaparan, gitu. Karena tidak diperbolehkan untuk membeli gandum tanpa membawa si Benyamin. Jelas itu adalah situasi yang sangat dilematis, yang sangat sulit ketika seorang ayah itu takut anaknya mati, tetapi saudara-saudara mereka tuh takut juga kalau tidak mendapatkan makanan ini akan mati kelaparan gitu. Kenapa sampai si Yakub ayah mereka tuh takut? Karena ternyata ayah mereka itu, si Yakub itu takut kehilangan anaknya lagi, karena kemarin kan sudah kehilangan si Yusuf. Nah, dia takut kehilangan anaknya lagi. Nah, sebagai seorang kakak, anak tertua laki-laki, Yehuda itu akhirnya memberanikan diri untuk menjadi jaminan kalau si Benyamin dibawa tidak akan menimbulkan masalah. Benyamin tuh ketika si Yehuda ini berjanji kalau misalnya dia bawa Benyamin, dia akan kembali membawa Benyamin kembali ke hadapan si ayahnya. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah si ayahnya si Yakub ini tidak memberikan izin untuk membawa Benyamin atau memberikan izin? Nah, di luar dugaan adik-adik, ternyata Yakub ini mengizinkan si Yehuda untuk membawa Benyamin membeli bahan makanan ke Mesir, ke Yusuf, gitu ya, ke Yusuf. Nah, adik-adik, jadi cerita ini itu berawal dari kisah Yusuf dulu yang muncul di sini. Kan diawali dengan yang dulu itu yang ingat nggak adik-adik kalau saudara-saudara Yusuf itu iri dan benci sama Yusuf karena Yusuf akan dijadikan orang hebat, gitu ya. Lalu ada mimpi Firaun yang melihat kalau ada bencana kelaparan. Nah, dari kisah yang kemarin itulah akhirnya muncul kisah yang tadi Kak Dea sudah sampaikan tentang bencana kelaparan yang terjadi di Mesir, gitu ya. Nah, adik-adik, kekhawatiran itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa yang kita alami. Pasti Kak Dea pun pernah khawatir akan sesuatu hal. Adik-adik pun juga khawatir pernah mungkin ya.
Tetapi adik-adik, bagi setiap kita orang percaya, kekhawatiran itu bukan hal yang utama. Kekhawatiran bukan sesuatu yang harus tinggal diam di dalam diri kita. Ya, karena kekhawatiran itu harus kita kelola untuk menjadi sebuah harapan, pengharapan supaya kita menjadi pribadi yang tidak khawatir lagi gitu. Karena khawatir adalah reaksi awal. Iya, kalau kita punya pergumulan awalnya pasti itu gimana ya, itu adalah khawatir ya. Lalu pengharapan adalah langkah selanjutnya menuju pemulihan untuk mewujudkan harapan itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya nih sekarang di tengah pandemi adik-adik ya, kita khawatir ya, memang khawatir, wajar ya adik-adik ya. Adik-adik mungkin aduh gara-gara pandemi nih harus ada yang namanya PPKM, akhirnya sekolah jadi tidak di sekolah secara langsung, tidak tatap muka ketemu teman-teman, tapi via online gitu ya. Nah adik-adik, itu adalah hal yang wajar, kita harus memakluminya. Puji Tuhan kalau sekarang adik-adik sudah mulai tatap muka di sekolah sama bisa ketemu guru dan teman-teman ya. Nah itu adalah ini adik-adik ya, satu pengharapan buat kita semua. Jadi kita awalnya kan khawatir nih, aduh nggak bisa pergi kemana-mana, harus di rumah aja, tidak bisa datang ke sekolah langsung, tidak bisa IHMPA ketemu teman-teman. Tapi rasa khawatir kita itu kita bawa dalam doa, supaya kita menjadi orang yang nggak khawatir. Boleh khawatir tapi jangan berlebihan. Kita bawa dalam doa supaya kita tenang, berdoa supaya virus corona ini berlalu sehingga adik-adik boleh kembali tatap sekolah seperti sekarang ya. Adik-adik sudah boleh kembali di sekolah ketemu guru dan teman-teman. Dan pastinya nanti adik-adik juga pernah yang kemarin sekolah ini ya Natalan sudah ketemu dengan teman-teman di gereja. Meskipun sekarang sudah mulai tatap muka pelan-pelan ya adik-adik ya, kembali normal pelan-pelan, tapi tetap kita harus menjaga yang namanya protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, seperti itu. Ya, jadi selain itu juga adik-adik juga ini punya pengharapan meskipun pandemi ini tidak menghalangi adik-adik untuk beraktivitas, tidak menghalangi adik-adik untuk mempunyai impian, seperti itu. Ya, karena apa? Tuhan adalah penolong yang sejati buat adik-adik dan kakak dan kita semuanya. Ya, tidak perlu khawatir. Pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Nggak perlu khawatir adik-adik ya. Karena bersama Tuhan kehidupan kita akan terjamin. Masa depan kita akan terjamin. Jadi adik-adik tetap harus punya mimpi. Adik-adik harus tetap punya pengharapan, punya cita-cita, berharap cita-citanya bisa terwujudkan ya. Caranya gimana Kak Dea? Aku punya mimpi, aku punya cita-cita, tapi kan pandemi, aku nggak bisa bebas berkreasi. Nah adik-adik tetap berdoa supaya coronanya cepat berlalu. Nah adik-adik tetap belajar rajin di rumah, tetap belajar mengikuti protokol kesehatan. Kalau misalnya sudah tatap muka di sekolah, datang ke sekolah, ikuti protokol kesehatan. Jangan pernah lengah ya. Kemudian jaga kesehatan, makan yang bergizi, kemudian minum vitamin, jaga kesehatan gitu ya. Terus adik-adik rajin sekolah, belajar yang rajin gitu ya. Tetap adik-adik harus bisa menyesuaikan meskipun di tengah pandemi ini kita tetap bisa beraktivitas. Ingat, Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati buat kita semuanya, dan bersama Tuhan Yesus ada masa depan yang indah. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk IHMP pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah sama-sama membaca Alkitab, kami sudah mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar kiranya kami boleh terus mengandalkan Tuhan Yesus, kami boleh terus berpengharapan, supaya Tuhan, kami percaya masa depan kami indah di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan adalah penolong yang sejati buat setiap kami. Tuhan, kami mau taat, kami mau setia, kami mau terus mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Kak Dea atas khotbahnya. Khotbahnya mantap banget ya. Adik-adik, siapa yang tadi nggak dengerin Kak Dea? Ayo, angkat tangan. Tuhan Yesus nggak seneng ya sama anak-anak yang nggak mendengarkan firman Tuhan, nggak merhatiin, tapi malah main sendiri. Apalagi adik-adik udah tanggung, udah kelas 4 sampai 6 ya. 4 sampai 6 udah mau SMP. Waduh ya. Firman Tuhan harus tetap didengerin ya teman-teman, adik-adik. Oke, kita akan selanjutnya akan nyanyi Yesus sayang padaku, Alkitab. Bisa? Bisa ya? Ini Kak Yuda buka YouTube-nya dulu, buka lagunya dulu ya. Share screen dulu. Oke, sudah kelihatan semua? Sudah ya? Kita nyanyi bersama-sama. Waduh, jangan lemes ya, yang semangat ya udah dapat firman Tuhan kok masa lemes. Oke, semangat ayo, semangat. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, setelah kita nyanyi Yesus sayang padaku, kita akan lanjut ke lagu persembahan. Kita akan nyanyikan persembahan kami. Oke, ayo langsung saya share screen ya. 1, 2, 3. Kita nyanyi bersama-sama ya teman adik-adik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Oke, sudah kita nyanyi persembahan, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa persembahan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk memberkati kami hingga hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu dari Kak Dea. Kemudian kami sudah memberikan persembahan, sudah memuji nama-Mu. Kami sekarang berdoa untuk persembahan ini agar menjadi berguna bagi gereja kami maupun orang-orang di sekitarnya.
Inilah doa kami yang sudah sempurna. Dan Yesus kami berucap syukur. Amin. Oke, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu, ini lagu terakhir adik-adik ya, lagu terakhir yaitu adalah Give Me Oil in My Lamp, Give Me Burning. Oke, tahu nggak? Tahu nggak? Tahu kan? Ya, yang lagunya Sing Hosana, Sing Hosana. Oke, paham ya? Oke, kita Kak Yuda share lagi ya. Gerakan ya kalau ada di Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna. Sing Hosanna to the King. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. lagi ya. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Adik-adik, IHMPA di hari Minggu ini akan berakhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan tetap jaga kesehatan. Sekalipun tatap muka di sekolah, jangan lupa selalu pakai masker ya adik-adik ya. Sampai ketemu di IHMPA minggu depan. Dan untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk IHMPA di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan melalui IHMPA hari ini. Tuhan, berkati apa yang sudah kami pelajari, biar kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak yang tetap mengandalkan Tuhan Yesus, anak yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja, dan Tuhan, kiranya kami boleh punya masa depan yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan orang tua kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.